Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di kediaman masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maksi Roge Mangke. Jemaat, keterpisahan kita secara fisik bukan halangan bagi kita untuk menyatukan hati dan pikiran kita. Bersama dalam ibadah ini, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing terambil dari 1 Korintus pasal 14 ayat 13 menyatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan mesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan, bersihkanlah kami dari dosa demi nama-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah, pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 43 ayat 21 sampai dengan ayat 22 yang menyatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sungguh engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah karena aku, hai Israel. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meski tak layak
Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru, seperti tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 11 yang menyatakan, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur dalam ibadah minggu ini kami boleh datang beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam ibadah ini umat-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam pembacaan dan pemberitaan melalui 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 23. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami, umat-Mu. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 yang menyatakan, "Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Allah, tentu dalam kehidupan sehari-hari, hidup orang beriman tidak terlepas dari berbagai peristiwa. Apakah peristiwa itu suatu peristiwa yang menyenangkan atau suatu peristiwa yang tidak menyenangkan? Tetapi pada dasarnya, mau tidak mau, semua peristiwa yang dialami itu harus ada. Sebagai contoh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa sekarang yang dialami oleh dunia ini, dan kita semua sebagai umat yang percaya kepada Allah, yaitu dengan adanya virus COVID-19. Nah, ini tentu sangat meresahkan bagi setiap orang. Tetapi pada dasarnya peristiwa itu kita imani sebagai evaluasi atau sebagai proses ujian iman kita, agar melalui itu kualitas iman kita tidak mudah digoyahkan. Sebagai orang percaya, tentu berbagai solusi diusahakan agar terbebas dari tantangan, sehingga tercipta hidup dalam damai, aman, dan sejahtera. Kita imani bahwa pada dasarnya semua peristiwa itu ada hikmahnya. Jadi semua peristiwa, baik itu pergumulan, tantangan, kehidupan, sebagai orang beriman, ya pasti ada hikmahnya. Yang kita inginkan bahwa terjadi yang baik di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Nah, dalam rangka itu, maka kita juga dibentuk iman kita untuk lebih diarahkan dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan sebagai persekutuan orang percaya kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu meningkatkan ketekunan iman, yaitu bertekun dalam doa dan juga bertekun di dalam firman Tuhan, sambil kita berusaha. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Nabi Ayub, dengan sabar dan terus memohon kepada Tuhan, yaitu pemulihan, sehingga pada akhirnya Ayub dipulihkan dan diselamatkan Tuhan. Karena dasar daripada Ayub itu sendiri adalah karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 5
ayat yang ke-11, kita lihat di sana yang menyatakan demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kaitannya dengan pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan dalam ibadah minggu ini melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Rasul Paulus menasihati jemaat yang ada di Korintus berkaitan dengan adanya persoalan jemaat yang ada di Korintus dalam hal kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam, sehingga terjadi suatu perselisihan dikarenakan adanya sikap egois dan serakah. Sudah menjadi kebiasaan setiap diadakannya pertemuan mereka membawa jamuan makan dalam perjamuan itu. Tetapi ada hal yang salah menurut Rasul Paulus dalam penilaian Rasul Paulus, yaitu orang-orang yang membawa makanan itu tidak memperdulikan jemaat-jemaat yang miskin, orang-orang yang lapar yang hadir dalam perjamuan malam itu. Orang-orang yang membawa makan itu, makanan terlebih dahulu mereka memakan sampai habis dan tidak ada rasa peduli dengan yang lain, dan mereka juga hanya mementingkan diri mereka sendiri. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam ayat 17b dalam bacaan kita di sini, dikatakannya, sebab pertemuanmu itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Ini pandangan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ketika itu. Tidak ada saling peduli satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Paulus menasihati jemaat yang ada di Korintus supaya mereka sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan beriman secara bersama, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Karena Paulus juga ingin melihat kualitas iman dari jemaat ada di Korintus di dalam kehidupan mereka sehari-hari, ketika mereka melakukan hal-hal yang menyangkut adanya kebersamaan itu. Karena itu Paulus tidak salah kalau apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus itu dalam perjamuan malam itu adalah pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, dan tetapi mendatangkan keburukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami jemaat di Korintus? Rasul Paulus melihat dari sisi iman mereka untuk menghadapi orang yang egois dan serakah. Jelas apa yang dilakukan dalam perjamuan malam itu, mereka yang membawa makanan ketika itu menghabiskan makanannya sendiri tanpa melihat orang lain. Ini juga termasuk salah satu keegoisan dan keserakahan yang ada di Korintus ketika itu. Karena tidak peduli dengan sesama. Sedangkan yang hadir ketika itu adalah orang-orang yang miskin juga, orang-orang yang lapar, yang membutuhkan.
makanan ketika itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sanalah kalau kita melihat sebagai jemaat Tuhan diperlihatkan apakah jemaat itu ketika menghadapi situasi dan kondisi seperti itu yang ada di Korintus, mereka ini tahan uji. Karena itu Rasul Paulus katakan dalam ayat yang ke-19, supaya nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Artinya ini adalah ujian iman bagi jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus memberi contoh tentang perjamuan makan dan minum bersama yang dilakukan Yesus Kristus, yang tidak membedakan orang miskin dan orang yang kaya. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus menolak perjamuan makan malam di Korintus dengan alasan bahwa perjamuan Tuhan seharusnya dilakukan bukan hanya untuk menghilangkan rasa lapar dan haus dengan menyantap makanan dan minuman, melainkan untuk mengenang dan mensyukuri karya keselamatan Kristus di kayu salib, dan dilakukan dalam semangat cinta kasih yang rela memberi, rela berkorban, dan rela melayani seperti yang diperbuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang sebenarnya juga harus dilakukan oleh umat Allah dimanapun berada. Mereka harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk mengasihi sesama dan tidak membedakan satu dengan yang lainnya, baik si miskin maupun si kaya. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui berita firman Tuhan ini, sebagai umat Tuhan diingatkan kepada kita semua seperti apa yang dialami jemaat yang ada di Korintus. Biarlah itu semua menjadi kekuatan dan lebih meningkatkan iman kita untuk tetap hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Karena setiap peristiwa dan ujian itu ada hikmahnya. Ya, mungkin saja peristiwa yang sekarang yang terjadi, yaitu virus corona itu juga bisa menjadi ujian iman kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, untuk lebih meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Nah, disinilah untuk menunjukkan suatu sikap hidup yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi juga mementingkan orang lain. Karena sikap hidup yang mementingkan diri sendiri itu bukanlah mencerminkan sikap yang Kristiani. Hidup saling mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus Kristus ajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendalami apa yang dilakukan Tuhan Yesus, yang rela berkorban, rela melayani dengan penuh cinta kasih dan tidak membedakan orang. Semuanya berhak mendapatkan janji keselamatan yang disediakan Yesus Kristus bagi mereka yang percaya dan melakukan firman-Nya dengan ketaatan dan kesetiaan. Dan marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi berkat teladan bagi semua orang, selalu peduli kepada sesama kita dan bersedia berbagi
kepada sesama yang membutuhkan, agar kasih Kristus nyata dalam kehidupan kita. Demikian juga ada kepedulian kita kepada gereja. Gereja juga membutuhkan kepedulian dari umatnya, yang membutuhkan semua jemaat untuk membangun pelayanan ini. Tentu kita tahu arahnya kemana. Baik itu menyangkut persekutuan, baik itu menyangkut kesaksian, baik itu menyangkut pelayanan, semuanya itu adalah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Allah diingatkan melalui pemberitaan firman Tuhan ini, yaitu dengan meneladani sikap yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita percaya Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menyelamatkan kita dari badai yang menerpa, agar selalu hidup aman dalam naungan kasih-Nya dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur di hari Minggu ini kami dipersatukan kembali untuk menyembah dan memuliakan Tuhan dalam ibadah minggu ini. Dan kami juga bersyukur dengan firman-Mu pada ibadah minggu ini diingatkan kembali sebagai orang yang beriman kepadamu untuk memiliki sikap hidup yang selalu layak kepada Tuhan dan berkenan kepadamu, serta hidup selalu mengasihi sesama sebagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ya Bapa di sorga, berkatilah kehidupan umat-Mu dan mampukan kami menjadi saluran berkat firman bagi sesama, agar melalui kesaksian umat-Mu di dalam dunia ini selalu menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan bagi bangsa dan negara kami, bahkan bagi keluarga kami. Kami berdoa untuk segala peristiwa, pergumulan, dan tantangan hidup yang dialami umat-Mu, khususnya sampai saat ini dengan adanya virus COVID-19 yang diperhadapkan kepada kami. Berilah kami kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan keselamatan yang berasal dari-Mu. Kami percaya bahwa dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan, kami tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai virus corona ini berakhir. Dan kami percaya dengan kuasa doa-doa yang kami terus panjatkan kepadamu Tuhan, dapat mengalahkan dan memusnahkan virus COVID-19. Demikian juga kami doakan seluruh masyarakat bersama pemerintah dan para medis yang bekerja keras untuk berusaha agar dunia ini terbebas dari virus COVID-19. Dan Tuhan selalu memberi kesehatan dan hikmat daripada-Mu. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga, berkatilah jemaat Tuhan di GPIB Marturia Lojanan bersama para presbiter, ke-6 pelayanan kategorial, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapa, dan persekutuan kaum lanjut usia, dan semua unsur pelayanan, termasuk karyawan kantor gereja, panitia yang ada, serta tim multimedia, komuger, dan tim diakonia, serta PHMJ, terus melayani dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesehatan dan kesukacitaan serta hikmat Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan gereja. Memberkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB, memberkati BP Mupel dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani umat-Mu. Kami doakan bagi jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberi kesembuhan, memberkati usaha dan pekerjaan jemaat. Demikian juga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan atau pernikahan. Kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan dan penyertaan dari Tuhan. Dan berkatilah jemaat Tuhan yang sekarang melaksanakan ibadah minggu di rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan, serta Tuhan memberkati ibadah umat-Mu. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memberkati gereja-Mu dan umat-Mu. Hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa dan permohonan kami kepadamu.
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataraannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara." Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Warta Jemaat, ibadah Minggu tanggal 17 Mei 2020. Yang pertama, Majelis dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Maksi Royke Mangkei, presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan
kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara dan keluarga. Yang ketiga, persembahan. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantarkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu mulai jam 09.00 sampai dengan jam 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Heri Setio Utomo dengan nomor HP atau nomor WA yang tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening BRI dengan nomor rekening tertera di bawah ini. Yang keempat, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian, dapat merekam video sendiri dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi nomor di bawah ini. Yang kelima, untuk warta keuangan dapat dibaca dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta jemaat hari ini, Majelis Jemaat GPIB Marturia Loajanan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.